pengembangan ilmu dan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Dosen pengampu Prof. Dr. Nur Hayati, BMPD. Kemudian kelompok 3 terdiri dari 2 orang. Yang pertama Karostina, kemudian saya sendiri Halifah. Pendahuluan, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan panca indera dan suatu keunikan. Keunikan ini adalah bahwa manusia memiliki akal budi. Di akal budi inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, yang juga memiliki panca indera. Dengan panca indera dan akal budi ini manusia memiliki ciri khas tertentu. Salah satu ciri khas manusia adalah sifatnya yang selalu ingin tahu tentang sesuatu hal. Rasa ingin tahu tentang apa pada dirinya, rasa ingin tahu tentang lingkungan, rasa ingin tahu berkembang di luar. Melalui rasa ingin tahu tentang sesuatu, manusia sadar akan apa yang dialaminya. Manusia sadar akan apa yang dirasakan dan manusia sadar akan apa yang diketahuinya. Oleh sebab itu, untuk membuat semuanya berjalan dengan baik, maka perlu kita mengetahui dan mempelajari tentang etika dalam pengembangan ilmu dan perbedaan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada ada 4 item yang akan kami bahas. Yang pertama tentang nilai logika benar salah dalam filsafat, kemudian nilai etika, nilai tentang baik dan buruk dalam filsafat itu sendiri, kemudian nilai estetika, di mana nilai tentang indah dan jelek, kemudian yang keempat itu perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Untuk bagian pertama, untuk nilai logika benar dan salah, dan nilai etika, nilai tentang baik dan buruk, materinya akan dipaparkan oleh Kakanda Rostina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dinda Halifah. Materi yang pertama itu tentang nilai logika benar salah. Logika adalah ilmu tentang berpikir dan bernalar. Jadi ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Jadi ada beberapa pengertian logika dari beberapa ahli. Yang pertama itu dari Irving M. C. Mengatakan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar atau salah. Sedangkan menurut John Dewey, logika adalah ilmu tentang di dalamnya terdapat 6 persoalan terkait dengan proses logika, yaitu sadar masalah, penjernihan pokok masalah, survei atas kemungkinan-kemungkinan, mendeduksi konsekuensi atau hipotesis, verifikasi lewat pengalaman. Sedangkan menurut William, logika adalah peristiwa psikologis dan epistemologis. Menurut Projo, logika merupakan ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Kesimpulannya bahwa logika adalah tentang penalaran atau tentang prinsip-prinsip dan kriteria kesimpulan dan demonstrasi yang valid. Logika adalah ilmu yang mencoba untuk membedakan penalaran yang baik dan penalaran yang buruk. Selanjutnya, dasar logika. Dasar logika ini ada 2, yaitu logika deduktif atau penalaran deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen-argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya, atau menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang umum ke prinsip yang khusus. Sedangkan penalaran induktif disebut juga dengan logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Oke, selanjutnya nilai logika benar atau salah dalam filsafat. Yang pertama, bahwa nilai logika benar atau salah merupakan fondasi utama dalam berpikir logis dan rasional. Konsep ini diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, logika klasik oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa ada namanya hukum identitas. Sesuatu itu dikatakan benar apabila sesuatu itu adalah apa adanya. Misalnya A itu adalah A. Sedangkan yang kedua ada namanya hukum non kontradiksi. Sesuatu itu tidak dapat sekaligus benar atau sekaligus salah. Jadi hanya ada salah satunya saja, benar atau salah. Dan hukum tengah atau terkecuali sesuatu harus benar atau salah ya. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kemudian ada
teori kebenaran. Teori kebenaran ini ada teori kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis. Kemudian ada namanya logika modern. Logika modern ini seperti logika matematika, yaitu pengembangan sistem logika yang lebih formal dan presisi, menggunakan simbol-simbol dan aturan inferensi yang ketat ya. Jadi misalnya ada premis 1, P maka Q, premis 2-nya Q maka R, maka kesimpulannya itu P maka R. Seperti misalnya ya, semua orang Yunani itu adalah manusia, semua manusia akan mati, berarti kesimpulannya semua orang Yunani itu akan mati. Kemudian ada filsafat bahasa, filsafat filsafat bahasa itu adalah filsafat untuk menganalisis makna suatu ucapan dalam konteks sosial dan interaksional. Kemudian ada filsafat skeptisisme dan relativisme yang mengatakan bahwa skeptisisme itu meragukan kemungkinan suatu kebenaran. Jadi tidak ada kebenaran yang secara pasti. Relativisme itu mengatakan bahwa kebenaran bersifat relatif terhadap individu berdasarkan budaya atau perspektif tertentu. Kemudian ada implikasi bagi ilmu yang terdiri atas dua, yaitu metode ilmiah, bahwa kebenaran itu didasarkan pada logika dan bertujuan untuk mencapai kebenaran objektif. Dan ada juga pembatasan ilmu, bahwa ilmu tidak dapat menjawab semua pertanyaan, terutama pertanyaan tentang nilai dan makna, dan evolusi pengetahuan. Selanjutnya adalah, baik silahkan deh, yang berikutnya, yaitu tentang etika. Nilai etika baik atau buruk. Jadi nilai etika ini juga menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama, menurut Aristoteles, etika adalah ini yang menjadi kebiasaan dan karakter manusia dalam mencapai kebahagiaan tertinggi. Sedangkan menurut Immanuel Kant melihat etika sebagai tindakan yang didorong oleh kewajiban moral yang universal. Dia memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yaitu suatu tindakan dianggap etis jika dianggap dijadikan prinsip umum yang berlaku bagi semua orang dalam situasi yang sama. Menurut John Stuart Mill, bahwa tindakan etis adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Menurut Jean Paul Sartre, ia menekankan bahwa kebebasan manusia dalam menentukan makna hidupnya sendiri. Menurutnya tidak ada nilai moral yang universal dan setiap individu bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang mereka buat. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan hukum ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam masyarakat. Sedangkan perspektif aliran tentang etika, ada namanya etika deontologi. Contohnya bahwa berbohong itu selalu salah, bahkan jika berbohong dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Menurut etika teleologi, berbohong diperbolehkan jika dapat mencegah penderitaan yang lebih besar. Menurut etika keadilan, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung. Kemudian ada etika relativisme. Contohnya adalah bahwa praktik poligami dianggap baik dalam beberapa budaya, tetapi dianggap buruk dalam budaya lainnya. Oke, di kriteria penilaian etika, niatnya dilihat dari niatnya apakah niat tindakan tersebut baik, akibatnya apakah baik atau buruk bagi individu dalam masyarakat. Prinsip moralnya, apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku? Konteksnya, apakah tindakan tersebut sesuai dengan konteks sosial dan budaya? Contoh penerapan nilai etika, jujur, nilai kejujuran dianggap baik karena membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Nilai peduli mendorong kita untuk membantu orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab, nilai tanggung jawab mendorong kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan konsekuensinya. Penerapan hormat, nilai hormat mendorong kita untuk menghargai hak dan martabat orang lain. Oke, silakan dilanjut Adinda Halifah. Oke, selanjutnya pembahasan tentang nilai estetika atau nilai indah tentang indah dan jelek. Kemudian di sini ada beberapa definisi tentang estetika. Yang pertama tentang dari Bapak filsafat Louis Okatov,
yang menyatakan cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan khusus dalam seni. Kemudian Dictionary of Philosophy yang menyatakan bahwa cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah khususnya dalam seni, serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Kemudian The Encyclopedia of Philosophy menyatakan estetika adalah cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian-pengertian dan pemecahan persoalan-persoalan yang timbul bila mana seseorang merenungkan tentang benda-benda estetis. Kemudian menurut William Halverson, cabang filsafat aksiologi yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-moral, khususnya keindahan dan nilai-nilai lainnya, apapun yang mempunyai sangkutan istimewa dengan seni. Jadi, disimpulkan estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seorang bisa merasakannya. Ruang lingkup filsafat keindahan dan estetika. Ada 4 item. Yang pertama, persoalan tentang nilai estetis, kemudian pengalaman estetis, seni, dan seniman. Mohon maaf, di sini lagi as. Prof, bisa ada beberapa yang selanjutnya nilai estetis atau nilai keindahan. Ada Bapak filosofis tentang nilai keindahan ini, ada Socrates dan Plato. Menurut Socrates, keindahan yang sejati ada di dalam jiwa atau roh. Kemudian menurut Plato, keindahan itu bertingkat. Untuk mencapai keindahan itu yang tertinggi atau keindahan yang absolut melalui fase-fase tertentu. Ada 4 fase yang menurut Plato untuk mencapai suatu keindahan. Yang pertama itu, fase pertama itu dia mengatakan di mana keindahan itu keindahan muncul terlihat dari panca indera atau yang dilihat oleh kasat mata. Kemudian fase kedua itu fase sudah masuk pada fase kecintaan terhadap suatu benda itu atau sudah masuk dalam rasa. Kemudian fase ketiga itu fase di mana dia sudah bisa memisahkan mana sebenarnya rasa cinta itu yang muncul. Kemudian fase keempat itu timbullah rasa cinta yang sebenarnya atau absolut. Kemudian ada aliran dalam filsafat nilai. Yang pertama aliran objektivisme, kemudian aliran subjektivisme, kemudian aliran pragmatisme, dan aliran esensi. Di mana aliran objektivisme ini mengatakan bahwa nilai itu terletak pada objek itu sendiri. Kemudian kalau aliran subjektivisme itu mengatakan bahwa nilai itu sama sekali tergantung ditentukan oleh subjek itu sendiri. Kemudian aliran pragmatisme itu sesuatu bernilai apabila dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Kemudian aliran esensi itu sesuatu dikatakan bernilai indah, sesuatu dikatakan bernilai indah. Nah, ada contohnya misalnya bunga mawar itu indah. Karena memang di dalam benda itu sendiri mempunyai sifat indah. Kemudian jenis dan ragam nilai. Ada 4. Yang pertama tentang kekudusan menjadi nilai religius, yaitu kebaikan yang sekaligus merupakan kebenaran. Kemudian kebenaran atau intelektual, yaitu kebenaran merupakan sesuatu yang menyenangkan karena indah dan dengan kekudusan sebagai keberagaman yang universal dan patut dimiliki terus-menerus. Kemudian kebaikan menjadi nilai etis, yaitu kebaikan biasanya merupakan sesuatu yang dianggap luhur atau kudus dan sekaligus dirasakan sebagai hal yang indah. Kemudian keindahan beauty menjadi nilai estetis, yaitu kebenaran yang sekaligus merupakan kebaikan. Maksudnya, sesuatu yang betul-betul indah merupakan suatu kebenaran bagi yang dapat menikmati dan sekaligus juga sesuatu hal yang baik sehingga ingin dinikmati secara terus-menerus. Kategori nilai estetik, ada kategori yang agung dan yang elok, kemudian kategori yang komis dan yang tragis, kategori yang indah dan yang jelek. Kemudian yang bagian keempat tentang ilmu dan pengetahuan. Kita sudah sampai pada tahap ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Sedangkan bagaimana sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang mana penglihatan itu terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pokoknya panca indera.
Kemudian ada persamaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap suatu hal berdasarkan metode. Hanya saja penggunaan tergantung dari sifat dan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan keilmuan tersebut. Kemudian, ilmu dan pengetahuan keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena merupakan pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena baik yang menyangkut alam atau sosial. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Kemudian, apa sih perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Pertama, karakteristik ilmu sistematis, sedangkan pengetahuan belum sistematis, di mana pencarian ilmu pada suatu bidang dilakukan dengan metode dengan ilmiah, sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat diuji. Makanya dikatakan secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum sistematis. Kemudian jangkauan, ilmu luas, sedangkan pengetahuan tidak terlalu luas. Jangkauan luas maksudnya suatu ilmu memberikan jangkauan yang lebih luas dibandingkan pengetahuan karena ilmu telah diuji dan disusun secara sistematis sehingga hasil dari ilmu akan lebih terperinci dan akan sangat luas. Sedangkan pengetahuan tidak terlalu luas. Kemudian pembuktian objektif dan subjektif. Kemudian objek telah diuji dan dikaji, sedangkan pengetahuan belum diuji dan dikaji. Sedangkan kemudian kebenaran ilmu bersifat umum dan universal, sedangkan pengetahuan sesuai pemahaman sekelompok orang. Itulah perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya untuk proses pembelajaran ini lebih bermakna lagi, kami dari kelompok 3 akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, untuk sesi pertama, saya